Salam, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita bekali hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih karena cinta kasih Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima firman-Mu, dan firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami, dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Bersabar dan Bertakwa. Ayat intinya terdapat dalam kitab Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dan kita hayati firman Tuhan pada hari ini. Kita telusuri perjalanan Yusuf. Yusuf sejak kanak-kanak sangat patuh dan taat pada orang tua. Dan selalu beribadah kepada Tuhan. Seperti ayahnya Yakub atau Israel. Pada waktu ia disuruh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing dombanya, dia sangat patuh dan langsung berangkat untuk melihat saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Mereka malah memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Perjalanan Yusuf ini dapat kita baca dalam kitab Kejadian ayat 23 sampai 28. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu nanti kita baca sendiri di Alkitab kita masing-masing. Lalu diangkat dan dijual kepada orang Midian. Perjalanan Yusuf sangat panjang dan menyedihkan. Perjalanan hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan, dan godaan yang sangat berat selalu dialami oleh Yusuf. Sampai singkat cerita, Yusuf dijual kepada orang Midian. Dan sama saudagar itu, Yusuf pun dijual lagi kepada pegawainya Firaun. Di situ pun Yusuf masih menghadapi cobaan. Di situ dia digoda sama istri Potifar. Tetapi Yusuf sangat tekun, sangat takut pada Tuhan, sehingga dia tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Dia dimenangkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, saudaraku yang terkasih, sudah sangat jelas, kalau kita ingin diberkati, biarlah kita tingkatkan iman kita seperti Yusuf. Walau disakiti, difitnah, dia tetap sabar dan tawakal, dan akhirnya dia pun
mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan bahkan dia diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Dan berkat ketekunan, kesabaran Yusuf, akhirnya Yusuf pun bisa menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa mendapat kemurahan dan anugerah Tuhan kalau kita tetap setia, tekun, sabar, dan tawakal. Kita pun akan dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerahnya. Kita dapat baca dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita saja yang mendapatkan berkat dari Tuhan kalau kita takut dan berserah kepada Tuhan. Keluarga kita pun akan mendapatkan berkat dari Tuhan, seperti Yusuf dan keluarganya. Yusuf yang sangat tekun, sangat sabar dan tawakal, akhirnya dapat melepaskan keluarganya dari bencana kelaparan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.